wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nabila G. Pratiwi dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Yang saya hormati kepada Ibu Siti Zubaidah SAG MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah Public Speaking dan teman-teman yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat sehingga kita masih bisa mengikuti perkuliahan dengan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Izinkan saya untuk menyampaikan sedikit materi tentang public speaking. Kita bakal tahu apa sih sebenarnya public speaking itu, bagaimana metodenya, tujuannya dan manfaatnya, dan cara meningkatkan kemampuan public speaking. Pada dasarnya, orang memanfaatkan kemampuan public speaking supaya percaya diri dan dapat menyampaikan informasi yang jelas kepada semua orang di depannya. Secara umum, public speaking adalah sebuah seni berkomunikasi yang dilakukan secara lisan untuk menyampaikan ide, gagasan, pesan, pendapat yang bertujuan menginformasikan, menghibur, mempengaruhi, dan dilakukan di depan audiens dengan metode dan struktur tertentu. Jadi, public speaking itu adalah sebuah skill yang bisa digunakan untuk membangun relasi dengan audiens saat berkomunikasi di depan umum. Pada dasarnya, public speaking ini telah digunakan manusia untuk berbagai keperluan seperti menjadi persuasif dan memicu tindakan tertentu. Nah, apa sih tujuan public speaking itu? Tujuan yang pertama memberikan motivasi. Dengan kemampuan berbicara di depan umum, kita dapat menyampaikan pesan motivasi secara tepat dan mempengaruhi pola pikir seseorang agar mereka menjadi lebih bersemangat. Yang kedua, menyampaikan informasi. Keberhasilan upaya pembicara untuk menginformasikan sesuatu diukur dengan seberapa baik audiens memahami, mempertahankan, dan menerapkan ide-ide yang disampaikan. Selanjutnya, mengendalikan situasi. Apabila suatu acara kurang ramai dan terjadi keheningan, pembicara dapat mengambil alih untuk membuat suasana kembali ramai. Nah, selanjutnya mempengaruhi audiens. Dalam dunia public speaking itu sendiri, meyakinkan audiens merupakan tujuan yang mendasar. Dan yang terakhir, tujuan public speaking adalah untuk menghibur. Tujuan tentu saja ada metode. Metode yang pertama yaitu impromptu style. Pada metode ini tidak banyak berlatih menggunakan naskah dan tidak banyak dipersiapkan. Yang kedua, manuskrip style. Metode ini mengacu pada teknik berpidato dengan naskah yang sudah dipersiapkan secara baik. Metode yang ketiga, memorize style. Metode ini mengacu pada teknik menghafal skrip yang akan dibacakan kepada audiens atau kata demi kata agar bisa disaring dengan mudah. Metode yang terakhir yaitu extempore style. Metode ini merupakan gaya berpidato yang sangat dianjurkan untuk pembicara di ranah profesional. Sekilas kita sudah membahas bahwa public speaking itu adalah kemampuan untuk membuat seseorang terlihat percaya diri saat berbicara di hadapan banyak orang. Secara garis besar, kemampuan ini penting untuk dikuasai oleh seseorang demi prospek karir yang cemerlang ke depannya. Nah, mengapa demikian? Akan ada manfaat yang didapatkan. Yang pertama, meningkatkan kepercayaan, menumbuhkan leadership, menyampaikan ide atau pendapat dengan lancar, meningkatkan jenjang karir, meningkatkan skill berpikir kritis, dan menjadi lebih persuasif. Lalu kira-kira bagaimana ya cara meningkatkan kemampuan public speaking? Nah, cara meningkatkan kemampuan public speaking yang pertama latihan dan latihan. Mengutip Harvard Extension School, berikan waktu sejenak untuk kembali berlatih dan mempersiapkan diri dengan membaca ulang catatan yang ingin disampaikan nanti. Nah, yang kedua, pahami audiens. Perlu diingat bahwa saat berbicara depan umum, kita tidak berbicara tentang diri kita, melainkan tentang audiens. Selanjutnya, latih gaya tubuh. Selain komunikasi verbal, komunikasi nonverbal juga penting untuk diperhatikan dalam public speaking. Nah, langkah terakhir yang bisa kita gunakan untuk mempertajam kemampuan public speaking dengan mempelajari teknik para pemberi presentasi ternama. Jadi, pada hakikatnya, kemampuan ini adalah kunci untuk membuka gerbang ke jenjang karir yang lebih luas lagi ke depannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.